Bisnis etik. Anda sebagai seorang agen asuransi wajib memiliki lisensi dan pastikan lisensi masih berlaku dan sesuai. Anda wajib mematuhi perjanjian keagenan dan kode etik yang telah ditetapkan oleh AAJI. Wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Anda wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada calon nasabah atau nasabah, mengikuti segala ketentuan yang diberlakukan perusahaan, baik dari tata cara penjualan, termasuk tapi tidak terbatas kepada pengisian SPAJ, proses underwriting dan new business, pelayanan purna jual, kerahasiaan data nasabah, dan lain sebagainya. Memahami dan tidak melakukan semua hal yang dilarang di dalam bisnis asuransi. Kita sampai di bagian terakhir dari materi Genesis, yaitu mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan tindak pidana terorisme. Pengertian dan tujuan pencucian uang. Jadi sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang. Ya kamu lagi mau cuci baju, berarti baju kotor dicuci supaya bersih. Kalau pencucian uang, miriplah seperti itu. Tapi pencucian uang itu adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau tindak kejahatan, sehingga seolah-olah menjadi harta dari hasil aktivitas yang sah. Jadi ibaratnya uang kotor dicuci sehingga seolah-olah menjadi uang bersih. Tujuannya apa sih? Kenapa para penjahat itu nggak langsung aja pakai? Kok misalnya dia mengedarkan narkoba, dia korupsi, dia illegal logging, kenapa nggak dipakai aja? Kenapa harus dicuci? Nah, mereka melakukan tindak pidana pencucian uang ini untuk menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tadi. Tujuannya tuh untuk menghindari penyelidikan, investigasi, dan atau tuntutan hukum. Ya. Nah, jadi udah paham ya sampai di sini pengertian dan tujuan pencucian uang. Kita belajar tentang pengertian terorisme. Apa sih terorisme? Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Nah, tujuannya macam-macam. Ini adalah satu kelompok yang biasanya memiliki motivasi politik, didorong oleh motivasi baik ideologi atau agama, ditujukan pada satu target tertentu. Nah, tadi teroris tujuannya bertempur untuk tujuan politik. Kalau kriminal, dia biasanya tujuannya adalah untuk kepentingan, misalnya dia ingin mendapatkan harta milik orang lain. Kalau tadi teroris punya motivasi, ideologi, atau agama. Kalau kriminal biasanya murni karena kepentingan ekonomi. Misalnya ingin menguasai tadi barang milik orang lain. Sudah jelas ya? Sampai di sini. Lalu kalau begitu, apa hubungannya kita belajar pengertian terorisme, pencucian uang di dalam pelajaran tentang asuransi? Tentang pendanaan terorisme. Teman-teman tahu kan kalau misalnya terorisme itu pasti butuh dana yang besar. Untuk apa sih dananya? Untuk mendukung aksi terornya, dia beli senjata, dia lakukan perekrutan anggota, dan biaya operasional. Ya, segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan atau memberikan dan juga meminjamkan dana baik langsung ataupun tidak langsung dengan maksud digunakan dan atau diketahui untuk digunakan melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris itu sendiri juga bisa disebut dengan pendanaan terorisme. Kalau begitu apa perbedaan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pendanaan terorisme? Kalau pencucian uang tadi udah jelas dari hasil tindak pidana. Kalau TPPT atau pendanaan terorisme ini bisa dua-duanya, bisa dari uang hasil tindak pidana, kemudian digunakan untuk membiayai terorisme, bisa juga dari harta kekayaan yang sah, kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Tapi asal teman-teman tahu dalam undang-undang PPT PPU ini, terorisme merupakan yang disebut dengan kejahatan asal atau predicate crime. Jadi harta kekayaan yang dipergunakan, baik langsung ataupun tidak langsung untuk terorisme akan disamakan dengan hasil kejahatan. Sekarang bagaimana sih orang melakukan pencucian uang? Pencucian uang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, ya, dan dilakukan menggunakan berbagai modus operandi tadi supaya tidak gampang dilacak. Nah, secara umum, pencucian uang dilakukan dengan cara yang pertama adalah menempatkan atau kita sebut placement. Uang kotor diletakkan di dalam institusi keuangan, ya, di dalam sistem perekonomian atau sistem keuangan. Kemudian dia akan melakukan usaha pemisahan, pelapisan, atau layering. Upaya ini dilakukan supaya
sulit dilacak sumbernya, berbagai melalui tahapan transaksi. Dari satu, misalnya dari institusi keuangan A, dipindahin ke keuangan B, dipindahin ke keuangan C, dipindahin lagi ke keuangan D. Nah, ya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Yang ketiga, ada penggabungan atau integrasi. Di sini adalah bagaimana upaya penggabungan atau menggunakan harta kekayaan yang tadi supaya tampak sah dan dapat dinikmati. Jadi ada 3 ya, ditempatkan atau placement, dipisahkan atau layering, dan digabungkan atau digunakan namanya integration. Sebenarnya apa sih dampak pencucian uang? Melalui pencucian uang, pelaku kejahatan selain dapat menikmati kekayaan, dia juga bisa melakukan kejahatan yang lebih besar. Karena tadi, susah dilacak. Kalau susah dilacak, berarti susah ditangkap. Uangnya sudah semakin lama semakin banyak. Kejahatannya semakin lama semakin kuat. Nah, maka ini memiliki dampak yang secara luas dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan suatu negara. Seperti merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, merusak reputasi negara itu sendiri, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Nah, karena ini adalah hal yang sangat penting, pasti akan diatur dalam suatu perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Poinnya ada 5. Mengatur yang pertama, kriminalisasi perbuatan pencucian uang. Jadi orang yang melakukan pencucian uang itu adalah perbuatan kriminal. Yang kedua, kewajiban bagi masyarakat, pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor. Jadi kita juga punya kewajiban di sini. Apa kewajibannya? Nah, nanti akan dilihat berikutnya. Yang berikutnya, pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Keempat, adanya aspek penegakan hukum. Dan yang kelima, adanya kerjasama nasional dan internasional. Pengenalan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2017 berdasarkan rekomendasi The Financial Action Task Force on Money Laundering. Maka peraturan OJK mengatur beberapa rekomendasi FATF termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan penerapan APU dan PPT di sektor jasa keuangan berbasis risiko seperti di bawah ini. Kewajiban PJK melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi yang menjadi dasar untuk mengelola dan memitigasi risiko. Yang kedua, pengaturan CDD sederhana sesuai dengan penilaian risiko tersendiri oleh PJK yang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang A. Memenuhi kriteria untuk nasabah atau transaksi berisiko rendah yang konsisten dengan penilaian risiko. B. Persyaratan CDD sederhana mampu mengelola tingkat ancaman TPPU dan atau TPPT yang telah diidentifikasi dengan tingkat risiko rendah. Ketiga, persyaratan CDD sederhana tidak mencakup nasabah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai nasabah atau transaksi yang berisiko tinggi. Keempat, pengaturan mengenai PEP atau Politically Exposed Person yang mencakup antara lain identifikasi dan verifikasi PEP domestik, PEP asing, orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi penting atau disebut dengan prominent function dalam lembaga, organisasi internasional, dan atau anggota keluarga afiliasi atau disebut dengan close associate dari PEP itu sendiri. Yang kelima, mengatur mengenai CDD terhadap penerima manfaat beneficiary dari asuransi jiwa atau life insurance dan produk lain terkait asuransi. Antara lain, kewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dari penerima manfaat pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa atau life insurance. Dan pengaturan kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT bagi konglomerasi keuangan financial group. Sudah jelas ya, segala macam ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh Generali bukan dibuat untuk mengada-ngada, tetapi harus mengikuti ketentuan atau regulasi yang sah secara hukum. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, merupakan suatu Financial Intelligence Unit dan focal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yang kedua,
pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Yang ketiga, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Yang keempat, analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan atau tindakan pidana asal. Selain hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu pelajari tadi, sekarang kita akan melihat apa sih kewajiban seorang tenaga pemasar. Anda sebagai tenaga pemasar yang bergabung dengan General Indonesia wajib melakukan proses due diligence. Proses due diligence adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah dan nasabah. Apa yang dilakukan pada proses identifikasi? Yang pertama, meminta informasi yang akurat dan dibutuhkan pada formulir SPAJ dan formulir pendukung lainnya. Kedua, memastikan bahwa Anda sebagai tenaga pemasar sudah bertemu secara langsung dengan calon pemegang polis dan calon tertanggung. Ketiga, memastikan bahwa kondisi yang sebenarnya telah dinyatakan dalam SPAJ. Yang keempat, jika tenaga pemasar mengetahui bahwa calon pemegang polis atau calon tertanggung atau calon penerima manfaat memiliki berita negatif, misalnya terkait dengan kasus penyuapan atau korupsi atau tindakan kejahatan lainnya, maka laporkan hal ini kepada masing-masing leader. Pada proses verifikasi, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, meminta dokumen identitas dan pendukung yang dipersyaratkan. Yang kedua, memastikan dokumen identitas yang diperlihatkan oleh calon nasabah dan calon tertanggung adalah asli, bukan salinan, kopian, atau foto. Ketiga, memastikan bahwa dokumen identitas terlihat wajar dan valid. Keempat, memastikan bahwa nasabah pemegang polis adalah orang yang sama sebagaimana terdapat pada dokumen identitas. Yang kedua, kewajiban Anda adalah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Nah, untuk bisa mengetahui transaksi keuangan mencurigakan, berikut adalah beberapa indikator. Misalnya, yang pertama, top up nominal besar di luar kebiasaan. Yang kedua, pemecahan transaksi, structuring, atau smurfing. Misalnya, memecah polis nominal besar menjadi nominal yang lebih kecil. Melakukan top up menjadi beberapa transaksi dengan nominal kecil-kecil. Atau memecah transaksi dengan menggunakan orang yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang yang sama. Yang ketiga, pass by. Misalnya, melakukan pembatalan free look tanpa alasan yang jelas. Melakukan top up, kemudian dilanjutkan dengan penarikan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya 3 bulan. Atau melakukan pembatalan polis tanpa mempertimbangkan nilai kerugian yang dialami nasabah. Yang keempat, perilaku yang tidak biasa atau tidak wajar. Misalnya, menolak untuk memberikan informasi atau dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan polis. Memberikan pertanyaan atau perhatian yang berlebihan atas proses pembatalan polis atau free look. Memberikan pertanyaan atau perhatian yang berlebihan pada top up dan penarikan unit link. Yang berikutnya, tidak memperdulikan manfaat polis. Yang kelima,
terkesan terburu-buru untuk menyelesaikan proses penutupan polis tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, terkesan ketakutan, khawatir, gugup dalam proses penutupan polis, atau menolak untuk dihubungi kembali oleh perusahaan setelah penutupan polis. Nah, jadi ini adalah indikator transaksi keuangan mencurigakan. Tugas dan kewajiban Anda adalah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bila memenuhi salah satu dari indikator yang sudah disebutkan pada materi pelatihan ini. Bagaimana mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan? Jika Anda sebagai tenaga pemasar menemukan suatu kejanggalan atau hal-hal yang mencurigakan dengan calon nasabah, calon tertanggung, calon penerima manfaat, atau pihak-pihak yang terkait dengan nasabah, segera laporkan hal ini kepada masing-masing leader yang kemudian akan diteruskan ke AML Officer sesuai dengan mekanisme di bawah ini. Tenaga pemasar mengidentifikasi aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan akan melaporkan kepada leader. Leader akan mengkoordinasikan dengan RSH. RSH akan mengkoordinasikan dengan AML Officer. AML Officer akan melakukan analisa. AML Officer akan melaporkan aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Yang keempat, anti-tipping off. Tenaga pemasar wajib untuk merahasiakan setiap aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan kepada leader, AML Officer, ataupun PPATK. Pelanggaran atas kerahasiaan ini akan dikenakan sanksi pidana. Kewajiban tenaga pemasar. Do atau hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, melakukan proses due diligence dengan ketat. Yang kedua, memastikan dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi. Yang ketiga, memastikan telah menemui nasabah, baik melalui tatap muka atau melalui video conference atau video call. Yang keempat, menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Generali Indonesia. Yang kelima, menggunakan aplikasi pendukung yang telah ditetapkan oleh Generali. Yang keenam, berdiskusi dengan leader atau RSH dalam hal menemukan kejanggalan atau kecurigaan pada calon nasabah. Don'ts, hal yang tidak boleh Anda lakukan. Yang pertama, mengarahkan calon nasabah untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Kedua, melengkapi SPAJ kecuali telah mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, memalsukan informasi pada SPAJ termasuk tanda tangan nasabah dengan alasan apapun. Yang keempat, menginformasikan kepada nasabah atas aktivitas atau transaksi yang dilaporkan kepada AML Officer. Yang keempat tadi adalah anti-tipping off. Berantas tindak pidana pencucian uang.